Shalom, selamat Shalom, pagi. haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah sehari pun jua Kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau tetap mengangkatku saat ku tak berdaya. Takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah sehari pun jua Kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau tetap mengangkatku saat ku tak berdaya.
Tuhan. Haleluya. Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini telah Kau berikan satu hari lagi yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, Bu Foni, Pak Paulus, Shalom, Bu Reni, Pak Franyanto, Esther, Sepsi, Pak Anton, Shalom, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Shalom, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Titik Sulistiani, Bu Elias, Pak Elias, Bu Rima, Pak Anton, Bu Rita Herawati, selamat pagi, Bu Viken, Pak Endri, selamat pagi, Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi, Pak Walden, Bu Lydia, selamat pagi, Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi, Pak Mei, Bu Rulik, Tasya, Elo, selamat pagi, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Mari kita baca Mazmur 32 ayat 6 sampai 11. Mazmur 32 ayat 6 sampai 11. Mazmur 32 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal dan yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Amin. Amin, amin, amin. Tema kita pagi ini adalah tentang percaya, ya. Benar-benarkah Anda mempercayai Allah dalam hidupmu? Nah, ini pertanyaan yang kelihatannya mudah tetapi sulit untuk dijawab. Ketika saudara menemui seekor kucing liar, ya, yang kelaparan, tetapi Anda melihat ada di balik sebuah pohon itu makanan yang dibuang orang, dan Anda mendekati kucing itu serta memberi petunjuk bahwa ada makanan di balik pohon itu. Pertama, kucing itu mengikuti Anda ke arah pohon itu, tapi ia langsung berhenti di depan pohon itu. Tetap tidak tahu bahwa di balik pohon itu ada makanan yang lezat. Nah, karena apa? Ia meragukan tuntunan daripada Anda, ya. Nah, mengapa kita juga kadang-kadang menjadi seperti kucing itu tadi, ya. Kita sudah diberi arahan oleh Allah, sudah diberi petunjuk, tapi enggak melakukan, ya. Petunjuk itu seolah-olah
tidak dipercayai karena mosok sih kata begitu ya. Mungkin saudara sakit dan diberi petunjuk harus makan ini dan itu, harus minum ini dan itu, tetapi Anda tidak melakukan karena ya berhenti percaya ya. Dan tidak mau berusaha ya. Ya. Kucing itu kan pasrah dengan orang itu, mungkin kalau digendong ditaruh di depannya makanan itu dia baru mau makan ya. Tapi dia tidak perlu berusaha untuk mencari makanan itu. Kucing liar kalau kita ambil kan tidak mau gigit ya, gigit ya. Iya. Jadi kita seperti itu, percaya tapi tidak benar-benar mempercayai Allah ya. Selamat pagi Bu Lasma. Kita sudah diberi tuntunan, petunjuk, arahan, tapi kadang-kadang kita melawan arahan itu dan berkata, bukan seperti itu, caranya bukan seperti itu, caranya seperti ini gitu. Terus kemudian kita melakukan sesuatu dengan pikiran kita sendiri. Seberapa banyak kita punya pengertian seperti itu ya. Jadi pemahaman tentang percaya ini perlu dikaji ya. Percaya itu. Nah, kita baca Mazmur tadi bahwasanya kita baca ayat 8, Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Amin, amin, amin. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang harus kita tempuh. Kemudian Tuhan memberi nasihat dan mata Tuhan tertuju kepada kita. Ini satu janji Tuhan yang luar biasa ya pagi hari ini kalau kita renungkan. Dan Tuhan ngomong di ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah ini ya, seperti kucing tadi, kita tidak akan memegang dan memaksa dia memakan makanan itu, tapi kasih petunjuk aja. Tuhan juga memperlakukan kita bukan seperti binatang yang harus diikat kemudian digeret untuk mengikuti langkah kakinya ya. Seberapa banyak kalau kita melihat orang-orang jalan pagi atau sore hari dengan anjingnya, atau kalau kucing tidak pernah ya, dengan anjingnya berjalan tapi selalu dikasih tali ya supaya dia tidak kesana kemari dan akhirnya lari tidak tahu arah tujuannya. Nah seperti itu Tuhan tidak lakukan pada diri kita ya, karena Tuhan itu percaya kepada kita, diberi kehendak bebas ya, dipercayakan kepada kita kehendak kita itu luar biasa ya. Jadi tidak dipegang, digandeng kemudian dipaksa. Tuhan tidak pernah memaksa dengan tali les. Untuk apa? Kita mengikuti jalan-jalan yang harus kita tempuh ya. Kalau ada jalan kiri atau kanan, kita harus kemana, kita yang pilih. Tuhan tidak pernah memaksa kita ke kiri aja atau ke kanan aja, tidak pernah. Jadi kita ini jangan seperti hewan yang dikatakan tadi, seperti bagal, kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Kalau saudara melihat bagaimana cara menaklukkan kuda liar ya, kuda yang liar itu dilasso, artinya dilemparkan tali supaya ia dapat
diarahkan untuk mendekat kepada yang melemparkan tali tadi. Jadi ayo kita hidup ini nurut aja sama Tuhan ya. Kalau kita dikasih tahu, oh jalan sebelah sini, ya jalanlah sebelah situ ya. Tapi kalau tidak ya diam saja sampai Tuhan memberi petunjuk gitu ya. Tuhan rindu kita mengikutinya dengan sukarela. Nah itulah. Dan dia menjanjikan penyertaannya yang abadi saat kita melakukannya. Kita baca ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Amin. Amin. Dan ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Amin. Amin, amin, amin. Jadi memang orang fasik banyak menderita kesakitan ya. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih dan setia. Luar biasa loh, dengan kasih dan setia. Orang benar itu ya. Maka dari itu berlakulah benar. Gimana cara berlaku benar? Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah di dalam firman Tuhan ya. Di dunia ini tidak ada kebenaran dari falsafah, dari daya pikir orang-orang pintar, tidak ada. Hanya dari Tuhan saja kebenaran itu datang. Dan kita yang banyak dosa ini sudah dibenarkan oleh Allah. Amin. Amin. Jadi bukan kebenaran kita sendiri, bukan cara-cara manusia, tetapi dengan cara Tuhan. Luar biasa ya. Pertanyaannya adalah, ketakutan atau kekhawatiran apa yang menghalangi Anda untuk mempercayai Allah sepenuhnya? Anda takut apa hari ini? Takut bangkrut? Takut nggak bisa mencari nafkah? Takut tidak sembuh? Takut mati? Atau bagaimana ya? Ketika seseorang divonis oleh dokter penyakit yang belum ada obatnya, kira-kira pikirannya apa ya? Coba dipikirkan. Yaitu apa? Aduh, kematian sudah diambang pintu. Iya, bukan? Iya kan? Kalau kita just fine saja, kita tidak pernah memikirkan apakah kematian ini ada. Padahal kematian itu senantiasa ada ya. Karena semua orang memang mati. Karena sudah berbuat dosa jadi mati. Tetapi ketika kita divonis satu penyakit yang menyebabkan kita ini takut dan khawatir, maka pikiran yang ada di dalam benak yaitu finish ya, selesai ya. Maka dari itu kebanyakan orang yang divonis penyakit yang tidak ada obatnya itu sudah merasa bahwasanya ajalnya sudah tiba, begitu ya. Tetapi di sini Tuhan berkata bahwa Anda harus percaya kepada Allah. Amin. Benar-benar mempercayai Allah, yaitu Dia sudah menyembuhkanmu 2000 tahun yang lalu ya. Jadi kalau hari ini engkau sakit, Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Amin. Amin. Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Kematian itu pasti bagi setiap orang. Tetapi lihatlah, Ia sudah bangkit. Artinya apa? Kita pun nanti akan dibangkitkan bersama-sama Kristus. Jadi mati itu bukan suatu hal-hal yang menakutkan, tetapi itu satu kepastian bahwasanya kita nanti suatu hari nanti pasti mati juga ya. Jadi tidak usah takut dan khawatir, percaya saja kepada firman-Nya. Hal apa yang Anda rasa Allah ingin Anda lakukan saat ini? Artinya Tuhan ingin engkau ngapain gitu ya hari ini. Tuhan pasti tidak ingin engkau merenung-renung ya, ngelamun, memikirkan, aduh kalau aku mati bagaimana, ini dan itu dan kekhawatiran. Tuhan pasti tidak menginginkan Anda seperti itu. Tetapi
Tuhan menginginkan iman Anda bertumbuh, ya. Melalui segala peristiwa tiap hari dalam kehidupan kita, Tuhan ingin engkau bertumbuh, ya. Apa ada khawatir? Sebagai manusia normal, khawatir itu pasti ada. Tetapi jangan khawatir itu menjadi menguasai diri kita. Tetapi biarlah kita yang menguasai kekhawatiran itu dengan berkata bahwa aku percaya kepada Allah. Aku percaya Allah sanggup melakukan yang terbaik dan aku mau berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Nah, pasti tadi ayat 11 kita baca sekali lagi bersama-sama. Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Amin. Amin. Ayo kita berdoa. Haleluya. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau menjadi orang-orang benar. Kami mau menjadi orang-orang yang jujur. Sehingga Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus. Dengan kesembuhan, dengan apa yang kami butuhkan, Kau sudah sediakan semuanya. Dan kami mau belajar menjadi orang-orang benar dan orang-orang jujur. Karena orang-orang benar dan orang jujurlah yang disukai Tuhan, dimana Dia mau memberkati kita luar biasa. Kalau kita sakit, disembuhkan Tuhan Yesus. Kalau kita kekurangan, dicukupkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Kami tetap setiap hari menggandol Engkau Yesus. Setiap hari merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kami bisa menjadi orang-orang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jika kami kurang percaya, ampuni kami. Engkau selalu menegur para murid tentang hal percaya ini. Engkau selalu berkata kepada para murid, mengapa engkau kurang percaya? Memang betul kami tidak percaya, tetapi kami kurang percaya. Tuhan, ampunilah kami semua. Berilah kami pertumbuhan iman yang baik. Karena imanlah kami percaya kepadamu. Kami percaya ketika kami sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Kami percaya ketika kami kekurangan, Tuhan memberi berkat. Kami percaya ketika kami ada masalah, Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Walaupun pada pagi hari ini kami tidak melihat sesuatu hal yang menyebabkan kami percaya sungguh-sungguh, tetapi kami percaya dengan iman. Dengan hati kami percaya, dengan mulut kami mengaku percaya. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib menyebabkan kita semua dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kami. Biarlah kami melihat jalan-jalan-Mu dan kami mau menempuh jalan-jalan yang Kau tunjukkan kepada kami, dan mata kami tertuju kepadamu saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat, semangat, sampai ketemu besok. Haleluya. Haleluya.